Anda masih di Breaking News TV One pemirsa, dan bus antar akap ALS kecelakaan di Jalan Raya Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa pagi. Bus terbalik usai sopir diduga hilang kendali akibat remblong. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang terhempit. Data sementara korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan 25 orang mengalami luka-luka. Penumpang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat, kemudian ke RSUD Padang Panjang dan RS Yarsi. Proses evakuasi melibatkan tim Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat setempat. RSUD Padang Panjang telah mendirikan pos DVI untuk identifikasi korban meninggal. Dan pemirsa, kita akan mengupdate informasi langsung dengan rekan Andri Syaputra yang berada di RSUD Padang Panjang. Andri? Ya, dapat saya laporkan bahwasanya sekarang ini saya berada di RSUD Kota Padang Panjang. Bahwasanya seluruh korban atau belasan korban dirawat di sini. Belasan korban yang luka-luka, sedangkan korban yang meninggal juga dibawa ke rumah sakit ini untuk keperluan otopsi. Oke, dapat kita lihat suasana di rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang. Bahwasannya masih terlihat kesibukan dari para tim kepolisian juga tim relawan untuk melakukan pendataan juga. Juga terlihat beberapa petugas lalu lalang untuk melakukan pendataan terhadap korban-korban yang dirawat di sini juga yang meninggal. Ya, begitu. Andri, data dari rumah sakit sementara ada berapa korban meninggal dunia dan ada berapa korban luka-luka yang saat ini masih dirawat di RSUD Padang Panjang? Ya, dari update data yang saya dapatkan bahwasannya korban yang luka-luka lebih dari 15 orang yang dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. Sedangkan informasi terbaru korban meninggal dunia sudah terlihat 13 orang korban meninggal dunia yang telah dibawa ke rumah sakit umum Kota Padang Panjang. Gitu. Andi, kami kembali mengkonfirmasi, apakah Anda baru saja menyatakan jumlah yang tewas saat ini 13? Itu baru update data terbaru setelah korban terakhir tadi kita lihat bersama-sama tadi setelah dievakuasi itu merupakan korban yang ke-13 begitu. Artinya sudah terkonfirmasi hingga saat ini kecelakaan bus sudah memakan korban hingga 13 orang ya, Andri? Ya, dari data pihak kepolisian sudah saya dapatkan tadi bahwasannya yang dari korban terakhir tadi jumlah korban meninggal itu 13 orang. Oke, baik Andri, dari 13 orang yang tewas ini apakah seluruhnya dari penumpang bus atau warga sekitar atau seperti apa, Andri? Dari informasi baru yang untuk semua korban yang meninggal dunia itu merupakan penumpang dari bus ALS tersebut. Gitu. Untuk sopir bus sendiri apakah dirawat di lokasi Anda mengabarkan, Andri? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi bahwasanya sopir bus berada di mana. Namun saya juga mencari informasi kepada pihak terkait terhadap apakah kondisi si sopir mengalami luka-luka atau meninggal dunia, saya belum mengetahui itu. Baik Andri, untuk kondisi yang luka-lukain sendiri nih seperti apa kondisinya, Andri? Dari informasi sementara ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat, juga ada juga yang mengalami beberapa luka ringan. Ya, Andri, kami mendapatkan informasi bahwa dari pihak RSUD Padang Panjang adanya dilakukan
Pembukaan posko DVI, apakah memang hingga saat ini korban yang tewas ada yang belum berhasil identifikasi identitasnya, Andri? Ya, dari informasi di lapangan tadi, ada beberapa korban yang bagian tubuhnya itu terpisah gitu, karena terhimpit bus. Jadi pihak rumah sakit masih melakukan otopsi terhadap korban-korban yang meninggal tersebut. Artinya proses identifikasi hingga saat ini belum rampung secara menyeluruhnya untuk mengidentifikasi ke-13 orang yang tewas ini ya, Andri? Ya, karena ditemukan di lapangan lebih banyak di TKP tadi, saya mendapat informasi bahwasanya ada beberapa korban yang meninggal dunia, itu bagian tubuhnya terpisah. Untuk kondisi yang luka-luka ini, apakah luka ringan, luka berat, apakah ada yang kritis atau dilangsungkan operasi atau seperti apa, Andri, untuk korban yang luka-luka saat ini dirawat? Sejauh ini saya belum bisa mengkonfirmasi pihak rumah sakit karena masih melakukan proses identifikasi, juga melakukan perawatan di ruang IGD gitu. Namun dari update sementara beberapa korban luka berat langsung dibawa ke ruang IGD untuk dilakukan perawatan lebih lanjut gitu. Artinya apakah seluruh korban yang luka-luka dipusatkan di RSUD Padang Panjang atau ada rumah sakit rujukan lainnya, Andre? Ya, untuk korban luka-luka itu yang terbanyak itu berada di RSUD, apalagi yang korban luka berat berada di RSUD karena alat di RSUD lebih memadai daripada rumah sakit lain. Ada juga beberapa korban yang dirawat di rumah sakit Yarsi Padang gitu, yang dekat tidak beberapa jauh dari rumah sakit RSUD sendiri. Begitu. Artinya hingga saat ini ada dua rumah sakit yang menjadi rujukan untuk para korban kecelakaan besar ini. Ya, itu ada di rumah sakit Yarsi Kota Padang Panjang, juga di rumah sakit umum daerah Kota Padang Panjang. Baik, Andri, apakah hingga saat ini dari keluarga ataupun kerabat korban sudah mulai berdatangan mencari informasi ke rumah sakit atau bagaimana, Andri? Sejauh ini saya belum dapat memastikan bahwasanya yang orang-orang yang datang ini apakah ada juga yang keluarga dari korban sendiri atau memang pihak dari warga yang mau melihat korban-korban yang luka tersebut. Selanjutnya, apakah dari pihak rumah sakit akan memberikan pernyataan mengenai hasil otopsi maupun hasil identifikasi? Akan seperti apa, Andri, informasinya? Ya, sejauh ini pihak rumah sakit sendiri masih sibuk dengan proses identifikasi korban-korban yang meninggal. Untuk sejauh ini pihak rumah sakit belum bisa memberikan statement terkait korban-korban yang meninggal tersebut. Pihak rumah sakit masih mengumpulkan data serta melakukan identifikasi terhadap bagian-bagian tubuh korban yang terpisah tersebut. Begitu. Apakah ada posko tersendiri yang dibuka untuk keluarga ataupun kerabat korban untuk mengirimkan sejumlah data untuk mempermudah proses identifikasi tersebut, Andri? Ya, di rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang sendiri membuka posko untuk melakukan proses identifikasi. Nampak terlihat di layar kaca sendiri itu ini merupakan posko tempat pengaduan korban-korban yang untuk keperluan identifikasi. Gitu. Baik, Andri, kita akan kembali mengupdate informasi. Namun ditahan dulu, Andri, kita akan jeda dan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.